tata surya dan anggota tata surya. Kalau pada pertemuan yang kemarin, Mbak Sylvia itu menjelaskan bagaimana terbentuknya tata surya. Sekarang saya lebih sederhana lagi daripada pembahasan kemarin, yaitu bagaimana model tata surya dan anggota-anggotanya seperti itu. Ya, di sini pertanyaannya pertama, apakah tata surya? Lalu di mana letak tata surya? Nah, kalau kita menemukan pertanyaan mengenai apakah tata surya itu, yaitu jawabannya kumpulan benda-benda langit yang terdiri dari sebuah bintang besar yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Jadi, tata surya adalah kumpulan dari benda-benda langit. Kalau di tata surya kita itu kan ada galaksi ya, galaksi Bima Sakti Milky Way. Itu ada matahari yang mana matahari ini menjadi poros atau titik sentral dari gaya gravitasi mengenai benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, di mana letak tata surya itu? Yaitu terletak pada lengan Orion dari lengan-lengan spiral galaksi Bima Sakti. Jadi tata surya itu terletak pada ini lengan-lengan spiral galaksi Bima Sakti. Nah, mengenai Bima Sakti, di sini Bima Sakti terdiri dari 200 juta bintang, yang mana diameternya itu diperkirakan sekitar 100.000 tahun cahaya. Jadi karena kecepatan sekarang itu yang paling bisa untuk menghitung besarnya tata surya atau besarnya galaksi kita ya. Jadi yang menjadi acuan itu adalah cahaya. Namun meskipun cahaya di sini masih cukup besar, yaitu 100 tahun cahaya. Ini perkiraan. Jadi bintangnya itu 200 juta bintang perkiraannya. Nah, tata surya ini berada pada jarak 25 tahun 25.000 tahun cahaya dari pusat galaksi. Jadi tata surya ini ada di tengah-tengah galaksi. Nah, sekitar setengah dari radiusnya. Jadi kalau dari galaksi dari pinggir ke pinggir sebelahnya itu tata surya ada di tengahnya dan memerlukan waktu sekitar 250 juta tahun untuk mengorbit pada pusatnya. Nah, kecepatannya adalah 220 km per detik, yaitu 800.000 kilometer per jam. Nah, model tata surya ini berdasarkan observasi yang telah dilakukan dari inframerah Spitzer. Nah, galaksi kita ini berbentuk spiral. Jadi, tidak berbentuk lingkaran secara pas, namun bisa berbentuk spiral atau oval ya, oval. Nah, pada awal tahun 1600-an, Johannes Kepler ini seorang ahli matematika dari Jerman. Beliau mulai mempelajari orbit-orbit planet, yang mana Kepler ini menemukan bahwa bentuk orbit planet ini tidak melingkar, namun bersifat oval atau elips, jadi tidak melingkar pas. Nah, lanjut kepada model-model tata surya. Nah, di sini ada dua macam model. Yang pertama itu model geosentris, yang mana ini pada umumnya itu bangsa Yunani kuno pada awal-awal abad dulu itu yang hidup hidup di abad pertengahan memiliki pegangan yang kuat. Mereka berpandangan bahwasanya bumi itu sebagai pusat dari tata surya. Jadi semua benda yang ada di langit itu bergerak mengelilingi bumi dan bumi menjadi pusat tata surya. Nah, bumi ini karena sebagai pusat alam semesta ini berada dalam keadaan diam dan planet-planet yang lain itu bergerak mengitarinya. Namun
Ini terdapat kelemahan karena adanya kesulitan untuk menjelaskan fenomena retrogresi atau gerak balik periodik dari magnet-magnet. Jadi teori ini ada kelemahan, tidak bisa menjelaskan arus gerak balik pada planet-planet. Nah, lintasan semu pada planet itu sepanjang tahun relatif terhadap bintang-bintang adalah berupa lengkungan atau kurva yang tidak merata. Nah, malahan ada kalanya planet-planet itu diamati seolah-olah bergerak mundur atau berbalik. Nah, sebelum akhirnya bergerak maju. Jadi, untuk menjelaskan gerak mundur semu ini dalam kerangka teori geosentris, maka perlu menganggap bahwa planet-planet itu bergerak dalam lintasan sirkular yang disebut dengan episiklus. Nah, ketika planet-planet itu bergerak dalam orbit besarnya untuk mengelilingi bumi, nah, anggapan ini justru tidak sesuai dengan hasil pengamatan tersendiri, hasil pengamatan dari model geosentris. Nah, sebenarnya pada awal kira-kira pada tahun 310 sampai sebelum Masehi gitu ya, sampai 230 sebelum Masehi, di sini pernah mengatakan bahwasanya matahari itu mungkin berada pada pusat alam semesta dan bumi itu juga ikut mengitari bersama benda-benda yang lain itu ikut mengitari matahari. Nah, namun eh, tokoh ini yang bernama Aristarchus ini menolak gagasannya sendiri. Jadi konsep matahari sebagai tata surya itu belum mendapatkan tempat dalam bidang astronomi. Lalu untuk model yang kedua, untuk model yang kedua yaitu model heliosentris. Nah, ini terjadi karena adanya revolusi ilmiah secara besar-besaran yang dilakukan oleh Nicolaus Copernicus, yaitu seorang astronomi dari Polandia, yang mana beliau menganggap bahwasannya matahari itu berada pada pusat atau sentral pada alam semesta. Jadi bintang-bintang yang ada di sekitarnya itu mengelilingi matahari. Nah, bintang-bintang itu yang terdapat dalam termasuk bumi itu mengelilingi matahari sesuai orbit-orbitnya dan membentuk lingkaran. Namun pada model ini juga terdapat kekurangan. Kekurangannya itu ada dua hal, yakni yang pertama adanya fakta bahwa bintang-bintang tidak berputar mengelilingi matahari, dan yang kedua lintasan orbit planet ini bergerak mengelilingi matahari berupa bukan berupa lingkaran. Jadi kembali kepada awal tadi itu yang Kepler itu berupa elips bukan berupa lingkaran. Jadi bisa kita saksikan kalau yang model heliosentris mungkin ini yang bisa diterima oleh kita pada masa sekarang itu matahari ada di tengah ya, ada di tengah, lalu planet-planet dan juga satelit yang ada pada planetnya itu ikut mengelilingi matahari. Nah, untuk hukum Kepler di sini karena ada kelemahan dari teori tadi heliosentris, maka terciptalah seribu pada 1571 ini adanya Johannes Kepler, yang mana beliau itu ikut melakukan eh, mencari pengetahuan mengenai teori-teori heliosentris itu, yang mana beliau menyempurnakan kelemahan yang ada pada model Copernicus tadi, yaitu heliosentris itu disempurnakan melalui adanya hukum Kepler. Nah, namun untuk hukum Kepler ini karena ada Mbak Ines yang akan menjelaskan, maka saya lanjuti saja ya.
Nah, ini bagian-bagian dari tata surya. Kalau yang di pinggir itu ada sun atau matahari, lalu di sampingnya ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, untuk Ceres atau Luna Pluto ini merupakan planet-planet kerdil ya. Pernah Pluto ini menjadi planet sebanding dengan 8 planet yang lain, namun pada 2006 karena Pluto di sini tidak termasuk ke dalam peraturan yang mana itu menjelaskan sebuah planet, lalu Pluto ini dihapus. Lalu jadilah Pluto ini menjadi planet kerdil, planet kerdil. Nah, untuk anggota-anggotanya yang pertama yaitu matahari. Nah, namun untuk matahari ada bahasa sendiri dari De Alif, cuma saya menjelaskan beberapa mengenai matahari. Ya, matahari itu ada bagiannya ada empat. Yang pertama itu inti matahari, tempat terjadinya reaksi fusi sebagai sumber energi matahari. Nah, yang kedua, suhu dari matahari itu sekitar 15 juta Kelvin. Jadi sangat panas ya. Yang kedua yaitu fotosfer, permukaan dari matahari. Nah, ini merupakan permukaan yang sangat terang dan yang dapat kita lihat kalau dari bumi. Nah, lapisan ini mengeluarkan cahaya yang memberikan penerangan sehari-hari. Suhunya sekitar 6.000 Kelvin. Yang ketiga yaitu kromosfer. Ini bertindak sebagai atmosfer matahari. Suhunya sekitar 4.500 Kelvin. Nah, kromosfer ini berbentuk galang merah yang mengelilingi bulan saat gerhana total, gerhana matahari total. Yang ketiga, ya, yang keempat yaitu korona. Ini bertindak sebagai lapisan luar atmosfer matahari, yang mana suhunya sekitar 1 juta Kelvin. Nah, korona ini berbentuk seperti mahkota saat gerhana matahari. Nah, yang kedua yaitu planet. Bisa lebih sempurnanya planet-planet ya. Planet-planet. Nah, planet ini adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu dan bergaris tengah lebih dari 4.000 kilometer. Planet ini memantulkan cahaya yang dapat diterima oleh planet itu dipantulkan yang diterima dari matahari. Nah, peredaran planet ini mengitari matahari mengikuti lintasan berbentuk bujur telur atau elips. Jadi, kembali kepada hukum Kepler tadi, lintasannya itu tidak berbentuk lingkaran, melainkan berbentuk elips. Nah, pusat lintasan peredaran itu adalah matahari sendiri, hukum yang diterima yaitu heliosentris. Nah, peredarannya ini teratur sehingga tidak mungkin terjadi benturan dan gerak planet mengelilingi matahari berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, planet yang pertama yaitu Merkurius. Ini planet yang pertama paling dekat dengan matahari. Jadi planet ini merupakan planet yang terkecil dengan diameternya 4.862 kilometer. Nah, jarak planet Merkurius dengan matahari ini sekitar 58 juta kilometer. Merkurius ini membutuhkan 88 hari untuk berputar mengelilingi matahari dalam satu kali. Jadi kalau bumi itu 365, kalau Merkurius ini hanya membutuhkan 8 hari karena lebih dekat dengan matahari ya. Nah, karena letaknya yang cukup dekat dengan matahari, maka permukaan Merkurius ini terdapat banyak kawah-kawah. Nah, Merkurius ini terlihat paling terang dari bumi dan kadang-kadang menempatkan diri sebagai titik kecil dari saat matahari terbenam atau saat fajar menyingsing. Yang mana keadaan suhu pada siang hari itu mencapai 430 derajat Celcius. Dan untuk malam hari itu mencapai 170 derajat Celcius. Nah, ini membuktikan kita
pantas bersyukur hidup di bumi. Jadi suhu di bumi bisa kita tempati, bisa kita terima dengan baik oleh tubuh kita. Kalau kita bandingkan suhu yang terbesar di bumi kan tidak sampai pada keadaan malam yang ada di Merkurius seperti itu. Itu untuk Merkurius. Karena ini dekat dengan matahari, Merkurius ini tidak memiliki satelit. Nah, planet ini juga memiliki medan magnet yang lemah sehingga kemungkinan besar bagian dari Merkurius ini mirip dengan bumi, yaitu pada intinya banyak mengandung logam paduan besi. Nah, juga terdapat lapisan tipis selubung dari bahan silikat. Ini ya, kalau sore hari itu sampai 152 derajat. Jadi bisa disimpulkan di sana sangat panas. Nah, planet ini juga merupakan rentang temperatur terbesar dibanding dengan temperatur yang terjadi pada planet-planet lain dalam tata surya kita. Kalau di bumi itu antara siang dan malam itu bisa 20 Kelvin. Kalau hari-hari panas itu ya kalau di sana itu sangat panas. Nah, Merkurius ini hanya memantulkan 6% cahaya matahari yang diterimanya. Jadi 94% itu tidak dipantulkan, mungkin diterima sendiri. Yang kedua, setelah Merkurius itu ada Venus. Nah, Venus ini terletak antara orbit Merkurius dan orbit Bumi. Jadi, sebelum Bumi. Ini memiliki garis tengah sekitar 12.100 km dan merupakan planet terdekat dengan Bumi. Ukurannya yang hampir sama dengan Bumi membuatnya disebut dengan bumi kembar, kembarannya Bumi. Nah, dengan jarak 108 juta kilometer dari matahari, Venus ini, planet Venus hanya membutuhkan waktu 225 hari untuk sekali berevolusi mengelilingi matahari. Jadi, ini sudah semakin dekat dengan Bumi. Bisa dibuktikan lama berevolusinya 225 hari. Hampir lebih dari setengahnya dari Bumi. Nah, suhu permukaan Venus ini mencapai 480 derajat Celcius, sehingga keadaan pada di sana itu sangat kering. Venus juga merupakan planet putih yang bercahaya terang, tampak indah dan cemerlang. Nah, planet ini tampak menjelang ketika matahari terbit atau beberapa ketika sesudah matahari itu tenggelam. Biasanya orang itu menamakannya bintang fajar atau bintang timur, bisa juga bintang kejora. Itu kalau Venus. Nah, atmosfer Venus ini mengandung kira-kira 96% karbon dioksida, 3% nitrogen, itu sejumlah argon. Ada juga uap air yang mana bervariasi antara 0,1% hingga 0,4%. Ada juga oksigen, karbon klorida, hidrogen fluorida, hidrogen sulfida, sulfur, helium, dan juga karbon monoksida. Suhu yang sangat tinggi ini diprediksi terjadi akibat adanya suatu peristiwa yang terkenal sebagai efek rumah kaca. Jadi pada Venus ini juga ada efek rumah kaca karena beberapa yang dikandung itu mirip dengan bumi seperti itu. Dalam peristiwa ini sinar matahari masuk melalui atmosfer Venus ya dan memanasi permukaan planet. Sinar yang panas ini lalu diradiasikan keluar, tetapi tidak dapat menembus karbon dioksida atmosfer. Jadi kembali lagi ke Venus menetap. Nah, sinar radiasi tersebut malah terperangkap di antara permukaan planet dan lapisan bawah selubung awan. Jadi peristiwa ini menyerupai suatu rumah kaca yang bagian atapnya itu dirancang untuk mengurung udara panas yang masuk ke dalamnya, sehingga menjadi sebuah rumah panas. Jadi cahaya yang diterima dari matahari itu dipantulkan, namun tidak bisa menembus karbon dioksida atmosfernya. Jadi kembali lagi ke bumi seperti itu. Itu yang menyebabkan adanya efek rumah kaca yang ada di Venus. Nah, planet Venus ini memantulkan sebagian besar sekitar 76 cahaya diterima oleh matahari sehingga bisa ditemukan oleh astronomi yang ada di bumi.
Yang ketiga yaitu bumi. Bumi ini merupakan planet satu-satunya di tata surya kita yang memiliki kehidupan, karena memang di bumi ini ada air, ada sesuatu yang bisa mendukung untuk proses kehidupan di bumi seperti itu. Jadi ada lautan dan juga ada daratan. Nah, permukaan bumi ini terlihat berwarna hijau kebiru-biruan jika dilihat dari luar angkasa. Nah, bentuk bumi bulat dan bergaris tengah 12.750 kilometer. Jarak bumi dengan matahari ini sekitar 150 juta kilometer dan 2/3 luas permukaan bumi itu ditutupi lautan. Jadi 1/3-nya itu daratan. Nah, bumi memiliki lapisan udara atau atmosfer yang mana kandungannya itu sudah dijelaskan ya, namun cakupan besarnya terdiri dari gas yaitu oksigen dan juga nitrogen. Nah, jenis gas lain itu tidak terlalu besar volumenya. Atmosfer ini melindungi bumi dari sinar radiasi matahari yang membahayakan benda-benda langit ketika itu tertarik oleh gravitasi bumi. Jadi ketika ada benda dalam jangkauan radius bumi itu tertarik, itu kita masih bisa terselamatkan karena ada atmosfer yang melindungi bumi. Nah, lapisan atmosfer ini menjaga suhu bumi di siang hari itu untuk tidak terlalu panas dan juga pada malam hari itu tidak terlalu dingin. Bumi ini memiliki satu satelit, mulai memiliki satu satelit pada jenjang bumi ini yaitu bulan. Nah, bumi memiliki atmosfer yang kondusif untuk menjamin adanya kehidupan. Jadi bisa lebih tepatnya lebih kondusif ya, karena sekarang kan sudah tidak kondusif karena sudah banyak yang mengalami kepanasan sampai aspal-aspal merotol kan seperti itu. Jadi kalau dibandingkan dengan benda atau planet-planet yang lain itu masih lebih kondusif seperti itu. Nah, atmosfer ini juga berfungsi untuk melindungi kehidupan di bumi dari radiasi matahari yang kuat pada siang hari dan benda-benda angkasa lainnya. Yang mana unsur atmosfer mungkin sudah dijelaskan, namun cakupan besarnya ada gas nitrogen, oksigen, argon, dan juga ada karbon dioksida seperti itu. Nah, planet bumi ini memiliki medan magnet yang cukup lemah lainnya. Di bumi ini juga sangat kondusif. Perubahan suhu harian di permukaan bumi ini tidak terlalu ekstrim, jadi rata-ratanya mungkin tidak terlalu nampak untuk perubahannya dari terendah hingga tertinggi tidak melebihi dari 20 derajat Celcius. Itu secara kalkulasi keseluruhan itu ya. Nah, planet setelah bumi itu ada planet emas, planet keempat. Yang mana keadaan emas ini hampir mirip dengan bumi sehingga para ahli menyelidiki apakah adanya kehidupan di emas. Planet emas ini berwarna merah-merah yang mana memiliki garis tengah sekitar 6.780 kilometer. Jaraknya dengan matahari itu sekitar 228 juta kilometer dan untuk jarak seperti itu membutuhkan waktu 687 hari untuk berevolusi mengelilingi matahari. Karena ini sudah lebih jauh dari bumi, tentunya garis orbitnya juga lebih besar. Jadi lama membutuhkan harinya untuk mengelilingi matahari dalam satu kali putaran itu 687 hari. Jadi kalau di Mars itu ya kita simpulkan 1 tahun 687 hari seperti itu. Nah, permukaan Mars juga kering seperti Venus. Mars ini memiliki lapisan atmosfer juga, namun tipis. Nah, di antara Mars dan Jupiter, planet setelah Mars itu terdapat kumpulan benda langit kecil yang disebut asteroid dan planetoid. Suhu di Mars ini tidak terlalu tinggi. Pada siang hari maksimal negatif 13 derajat Celcius dan pada malam hari itu negatif 80 derajat Celcius. Karena sudah lebih jauh dari bumi untuk jaraknya kepada matahari, jadi mungkin lebih dingin seperti itu ya.
Kalau tidak bisa ditempati oleh bumi, mungkin di sana ya suhunya sangat dingin, jadi sudah tidak bisa diterima oleh manusia seperti itu untuk masa sekarang. Nah, Mars ini mempunyai dua satelit, Deimos dan juga Phobos, sebuah gunung Olympus yang tingginya 2 kali tinggi dari Gunung Everest. Akibat atmosfer Mars yang tipis, maka tidak dapat melindungi sebagian besar dari permukaan Mars tersebut. Jadi, ini tidak dapat melindungi terhadap perubahan suhu yang ada di sana dan adanya radiasi dari ruang angkasa. Nah, ionosfer Mars ini, yaitu lapisan atmosfer Mars yang bermuatan listrik, itu sangat lemah sehingga radiasi berbahaya dari matahari itu dan ruang angkasa dengan mudah dan dapat mencapai permukaan emas. Jadi yang menyebabkan radiasi dari matahari itu mudah untuk mencapai dari permukaan emas itu karena adanya ionosfer dari Mars tersebut, yang mana itu bermuatan listrik. Nah, Mars ini sedikit lebih dingin dibanding bumi. Suhunya sekitar yang tadi itu ya, min 13 derajat Celcius. Nah, ini cukup untuk membekukan gas karbon dioksida menjadi es kering yang ada di sana. Nah, hingga yang paling panas cukup untuk melelehkan es biasa. Nah, Mars ini memantulkan 15% cahaya yang diterimanya oleh matahari. Planet yang selanjutnya yaitu Jupiter. Nah, planet Jupiter ini merupakan planet yang terbesar ya dalam tata surya kita dan juga berwarna kekuning-kuningan. Untuk planet itu kan Merkurius, Venus, Bumi, Mars itu merupakan planet dalam ya. Jadi planet dalam itu ukurannya kecil-kecil. Kalau planet Jupiter ini merupakan planet luar yang mana ukurannya itu sudah besar-besar seperti itu. Garis tengahnya itu 11 kali diameter bumi. Berarti sekitar 143.000 kilometer. Dengan jarak terhadap matahari itu 778 juta kilometer. Jadi perbandingannya 12 tahun ini, 12 tahun yang ada di bumi ya. 12 tahun berarti 12 kali 12, 144 bulan. Itu kalau di bumi 144 kan sudah selesai. 366 itu kan sudah selesai. Kalau di sana butuh 144 bulan untuk menyelesaikan satu kali evolusi terhadap matahari. Nah, atmosfer Jupiter ini mengandung banyak gas hidrogen dan juga helium. Karena batas permukaan Jupiter dan atmosfernya ini kurang jelas, Jupiter menyerupai bola gas yang amat besar. Jumlah satelit Jupiter ini sudah banyak, ada 16 satelit, yang mana yang terbesar itu namanya Ganymede. Nah, periode revolusi planet Jupiter ini 11,9 tahun, sedangkan periode rotasinya adalah 9,8 jam. Percepatan gravitasi pada Jupiter itu 2,53 kali percepatan gravitasi yang ada di bumi. Untuk massa jenisnya sama rendah. Terus ini menunjukkan bahwa planet-planet besar disusun oleh material-material yang sama sekali berbeda dengan material yang ada pada terestrial. Kalau terestrial ini planet dalam ya, planet dalam. Nah, planet terestrial ini pada dasarnya disusun oleh unsur-unsur batuan dan logam-logam yang mengandung unsur besi, aluminium, oksigen, dan silikon. Sedangkan untuk planet luar itu planet Jupiter itu tersusun terutama untuk unsur hidrogen dan helium dalam fase cair atau gas. Jadi itu perbedaannya. Jupiter ini seringkali terlihat tampak cerah meskipun jaraknya itu dari bumi sangat jauh. Nah, hal ini terjadi karena selain planet ini ukurannya besar, juga terdapat karena planet ini memantulkan 70% cahaya yang diterimanya dari matahari. Jadi, cahaya yang diterima dari matahari itu dipantulkan 70% oleh Jupiter. Nah, zat-zat yang ada dalam atmosfer itu bersifat
racun yang dapat memati lemaskan makhluk hidup yang berasal dari bumi. Jadi masih untung bumi masih jauh dari Jupiter seperti itu. Nah, zat-zat berbahaya tersebut antara lain yaitu hidrogen, helium, dan senyawa metana, penghasil hidrogen amoniak yang mungkin hidrogen sulfida. Atmosfer Jupiter ini sangat sedikit mengandung unsur-unsur atmosfer bumi seperti molekul oksigen seperti itu ya. Nah, pada planet Jupiter ini juga diduga mengandung unsur air. Planet yang selanjutnya setelah Jupiter yaitu Saturnus. Nah, Saturnus ini dikelilingi sebuah cincin raksasa yang mana terdiri dari debu-debu dan partikel kecil berwarna kekuning-kuningan. Modelnya seperti itu ya, namun kalau kita melihat di tata surya, ya besar seperti itu. Nah, memiliki garis tengah 120.000 kilometer. Nah, jaraknya terhadap matahari ini sangat jauh, 1.480 juta. 28 juta kilometer dari matahari. Nah, untuk revolusi Saturnus ini membutuhkan waktu 29,5 tahun. Jadi tambah jauh kepada matahari, mungkin garis lintangnya kan juga tambah melebar. Jadi untuk satu kali putaran berevolusi itu tambah lama seperti itu. Jadi ini sama dengan Jupiter tadi, termasuk planet kedua terbesar dan juga termasuk planet luar. Nah, Saturnus ini memiliki 21 satelit, yang terbesar itu dinamakan Titan. Nah, bagian dalam Saturnus ini diduga menyerupai bagian matahari, yang mana Saturnus ini memiliki inti batuan kecil dari garis tengah, yaitu 20.000 kilometer dan masanya 20 kali dari massa bumi. Jadi 20 kali lebih besar dari massa bumi. Kemungkinan besar planet tersebut memiliki daerah hidrogen cair yang luas dan daerah hidrogen ini lebih kecil. Hidrogen metalik cairnya lebih kecil. Jadi seperti halnya Jupiter, kebanyakan unsur penyusun pada Saturnus ini berada pada fase cair. Kalau bumi tadi kan lautannya itu kan 2/3. Planet kedua terakhir yaitu Uranus. Nah, Uranus ini memiliki garis sekitar 51.111 ya, 111 kilometer. Nah, jaraknya itu dengan matahari kira-kira 2.869 juta kilometer. Untuk revolusinya, mengelilingi matahari satu kali edar itu membutuhkan waktu sekitar 84 tahun. Jadi karena lebih jauh, makanya lebih lama. Arah rotasi Uranus ini berlawanan dengan planet yang lain. Permukaan Uranus ini diliputi awan tebal, yang mana suhunya pada permukaan planet ini mencapai negatif 180 derajat Celcius. Nah, bisa dibayangkan ya kalau kita hidup di sana mungkin kita kedinginan, sangat kedinginan seperti itu, karena sudah sangat jauh dari matahari. Nah, Uranus ini memiliki 15 buah satelit, yang terbesar namanya Ariel. Itu kalau Uranus dibandingkan dengan bumi ya. Fotonya Uranus dibandingkan dengan bumi sangat kecil sekali. Nah, yang tadi revolusinya itu 84 tahun, sedangkan untuk rotasinya pada Uranus sendiri yaitu 17,24 jam. Mereka sudah mengalami yang namanya siang dan malam. Percepatan gravitasi Uranus itu 0,92 kali percepatan gravitasi bumi. Jadi 11-12 ya sama bumi kalau 0,92 kali. Massa jenis Uranus ini sangat rendah, menunjukkan bahwa Uranus terbentuk dari unsur-unsur yang ringan. Sama dengan yang tadi, karena termasuk planet luar, jadi unsur-unsur pembentuknya itu unsur-unsur ringan. Nah, diperkirakan unsur pembentuk Uranus
adalah 15% hidrogen dan helium, 60% itu bahan es yaitu air, metana dan juga amoniak, dan 25% ini bahan-bahan yang terdapat di bumi seperti silikat dan besi. Jadi hanya 25%. Itu yang menyebabkan Uranus ini massa jenisnya rendah. Nah, seperti hanya Jupiter dan juga Saturnus, atmosfer Uranus ini mengandung molekul hidrogen dan juga helium, yang mana atmosfer planet ini mengandung gas metana. Suhu atmosfernya pada Uranus ini sangat dingin, yaitu sekitar 58 Kelvin atau negatif 215 derajat Celcius. Nah, planet yang terakhir yaitu planet Neptunus. Nah, ini ketika dilihat dari teleskop ya planet Neptunus ini nampak berwarna kehijau-hijauan. Yang mana Neptunus ini jarak dengan matahari sangat jauh, sekitar 4.495 juta. Kalau didesimalkan 4.500. Itu juta kilometer, yang mana garis tengahnya 48.600 kilometer. Nah, suhu pada permukaan Neptunus ini lebih dingin dari planet sebelumnya, Uranus, yaitu sekitar negatif 190 derajat Celcius. Untuk sekali berevolusi, Neptunus ini membutuhkan 165 tahun dalam keadaan Neptunus kurang banyak diketahui. Jadi kalau umur bumi, kalau umur manusia mungkin 2 keturunan, itu membutuhkan 2 keturunan ya untuk 165 tahun ini. Jadi kalau Mbah sama Bapak kita itu sudah mungkin sudah tua renta, baru Neptunus ini baru menyelesaikan 1 kali edarnya berevolusi untuk matahari seperti itu. Nah, satelit Neptunus ini ada 2, Triton dan juga Nereid. Nah, jaraknya dari matahari itu ya, periode evolusi planet Neptunus ini 164,8 tahun. Nah, percepatan gravitasi pada Neptunus 1,18 kali percepatan gravitasi bumi. Jadi lebih besar. Unsur utama untuk penyusun Neptunus ini molekul hidrogen dan juga helium, serta sejumlah kecil metana. Nah, Neptunus ini juga merupakan pemantul cahaya terbesar dibanding dengan planet-planet yang lain. Ini 0,84. Jadi lebih besar dari planet Venus yang cerah. Kalau Venus itu 0,76. Nah, induksi magnetik di Neptunus ini besarnya kira-kira 1/5 induksi magnetik yang ada di bumi. Nah, selanjutnya yaitu satelit. Satelit ini benda langit yang mengelilingi planet. Nah, ketika beredar mengelilingi matahari. Nah, selain itu satelit ini juga berputar pada sumbunya. Jenis dari satelit ini ada 2, satelit alam dan juga satelit bumi. Contohnya kalau tadi Titan, kalau bulan itu kan satelit alam ya. Ada satelit buatan. Nah, satelit buatan ini dibuat oleh manusia dengan kepentingan tertentu. Biasanya antara lain itu untuk alat komunikasi, penyiaran radio dan juga televisi, dan juga ada pemetaan bumi, dan untuk mencari kekayaan alam yang terkandung dalam tata surya. Itu fungsi dari satelit buatan. Selanjutnya yaitu asteroid. Nah, asteroid ini adalah benda langit yang berukuran kecil, yang mana ini juga mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu. Nah, para ahli meyakini bahwa asteroid ini merupakan sisa-sisa bahan pembentuk planet pada masa lalu, mungkin terjadi ledakan itu ya, lalu terbentuk asteroid yang banyak. Nah, diameter sabuk asteroid ini sekitar 100 km, jadi cukup besar juga ya. Sabuk asteroid ini berbentuk melingkar di antara planet Mars dan juga Jupiter, sedangkan sabuk yang lainnya bernama sabuk Eddingworth Kuiper terletak jauh di belakang planet Neptunus.
Nah, sabu asteroid ini memerlukan waktu sekitar 3 hingga 6 tahun untuk sekali mengitari matahari. Karena tadi ya paling banyak ada antara planet emas dan juga Jupiter. Jadi mungkin ya sedikit lebih banyak selisihnya daripada planet tersebut. Asteroid ini terpisah sejauh ribuan kilometer. Nah, meskipun terpisah, terkadang asteroid ini juga bertumbukan karena lintasannya itu tertentu. Tumbukan ini menghasilkan pecahan batu yang lebih kecil yang disebut meteoroid dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Waalaikumsalam. Ini meteoroid ya, perbedaan antara meteor dan juga meteorit. Nah, salah satu benda angkasa yang lainnya itu yaitu meteoroid. Meteoroid ini benda-benda langit yang berukuran kecil yang melayang-layang di angkasa dan tidak mempunyai lintasan. Nah, benda ini terkadang menubruk planet yang lain termasuk planet bumi. Kalau bahasanya masuk ke dalam radar atmosfer bumi. Nah, meteoroid ini masuk ke bumi, ke planet yang lain itu disebut dengan meteor. Jadi kalau sudah masuk itu disebut dengan meteor. Nah, ketika memasuki bumi, benda ini tampak berpijar karena bergesekan dengan atmosfer, lapisan atmosfer yang ada di bumi. Sebagian besar dari meteor yang habis bergesekan dengan atmosfer tersebut. Nah, adapun yang sempat sampai atau menghantam bumi, ya menghantam bumi itu disebut dengan meteoroid. Jadi yang sisanya yang sampai ke permukaan bumi itu disebut dengan meteoroid. Meteorit. Nah, meteor ini juga disebut bintang jatuh dan juga bintang beralih. Yang selanjutnya yaitu komet. Nah, komet ini benda terjauh dan yang mengorbit matahari. Ada sekitar 10 triliun komet. Mereka itu adalah salju debu sebesar gunung tetapi tak bisa terlihat mata. Nah, terkadang salah satu komet ini melewati bumi dan menjadi cukup besar dan terang untuk dilihat. Ini komet adalah campuran kira-kira sepertiga batu berdebu dan 2/3 es dan salju. Pada tahun 1951, astronom Amerika ini menggambarkan komet itu sebagai bola salju debu. Itu julukan komet hingga sekarang. Nah, keadaan komet ini sudah seperti itu sejak terjadinya tata surya 4,6 miliar tahun yang lalu. Kalau bicara masalah komet yang paling terkenal ada yang telinga kita kan komet Halley ya, itu komet Halley. Nah, itu dinamakan komet Halley karena sesuai dari penemunya Edmund Halley itu mengetahui bahwa komet Halley ini terlihat tahun 1531, lalu 1607, lalu 1682 itu merupakan komet yang 76 tahun atau 75 tahun itu dia lihat sebelumnya seperti itu. Loh kok sama? Nah, jadi beliau menyimpulkan bahwasannya komet yang dulu itu dilihat sama dengan komet yang ada sekarang. Nah, penemunya adalah Edmund Halley. Jadi dinamakan komet Halley. Nah, sejak baru ditemukan sampai sekarang itu setidaknya sudah 30 kali ya, sudah 30 kali sejak 240 sebelum Masehi itu ditemukan dan terakhir ditemukan itu sekitar 1910. Nah, ini untuk ayat-ayat yang berhubungan dengan tata surya. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Ini surat Al-Anbiya yang mana artinya dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing keduanya itu beredar dalam garis edarnya. Jadi yang kedua Quran surat Yasin yang biasa kita baca ayat 40. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa la laylu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun.
Artinya tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak mungkin mendahului siang. Planet masing-masing ini beredar pada garis edarnya. Jadi sesuatu yang sudah ditentukan itu akan beredar sesuai dengan garis edarnya. Sama dengan yang ada di alam semesta, yang ada di tata surya, ya kalau bumi sudah ada garis edarnya. Jadi tidak mungkin bertumbukan kalau dalam arti dari ini tafsir ya tafsir dari dua pembahasan ayat ini yang mana satu planet satu benda di luar angkasa itu tidak akan mungkin bertabrakan satu sama lain kecuali kalau nanti pada hari kiamat itu pasti bertabrakan seperti itu. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman untuk memancing pengetahuan kita mengenai benda-benda anggota-anggota dalam sistem tata surya kita. Untuk selanjutnya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan.